Shalom, jumpa lagi dengan Ibu Kety dalam Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 5. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, kita mohon pertolongan Tuhan agar kegiatan kita hari ini bisa berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Kami bersyukur untuk keluarga yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk guru-guru dan juga teman-teman kami. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk bisa mengerti dan melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Nah, materi kita hari ini adalah kerjakan keselamatan. Dengan tujuan belajarnya ada 3 di sini. Yang pertama yaitu nanti kalian harus bisa menjelaskan tindakan orang Kristen yang mengerjakan keselamatan. Kemudian yang kedua, kalian nanti harus bisa menjelaskan cara menghasilkan buah Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, menjelaskan buah-buah Roh Kudus. Terlebih, kalian harus bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu, nak ya. Nah, siap belajar ya. Bagian pertama yaitu mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan artinya menunjukkan atau mempraktekkan iman kepada Yesus dalam hidup kita. Dalam hidup seperti dalam perkataan, pikiran, perbuatan, atau tingkah laku. Nah, ingat bahwa setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita itu sudah dikuduskan. Nah, orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan menjadi warga kerajaan Allah, menjadi milik kepunyaan Tuhan yang harus menampilkan kehidupan yang dikehendaki Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, dan firman Tuhan berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Nah, untuk memahami arti daripada firman Tuhan ini, kita masuk di dalam materi bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Umat Tuhan diperintahkan untuk berbuah. Dan bagaimana bisa berbuah? Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menjelaskan ya di dalam Yohanes tadi pasal 15 bahwa Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur. Dan kita ini adalah carangnya, maksudnya ranting-rantingnya. Nah, Yesus adalah kebenaran. Jika kita melekat atau ada di dalam atau tinggal di dalam Tuhan Yesus, maka kita juga akan menghasilkan kebenaran. Perbuatannya benar, pikirannya benar, tingkah lakunya benar. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, bagaimana dapat berbuah? Bagaimana dapat berbuah? Maksudnya berbuah itu menghasilkan kehidupan yang seperti Tuhan kehendaki, ya. Nah, jadi dan kita dapat berbuah jika kita itu terhubung
dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus. Selalu terhubung dalam setiap tarikan nafas, hati kita melekat kepada Tuhan, pikiran kita, perasaan kita melekat kepada Tuhan. Semua hidup kita ini ya, apapun kehidupan kita, itu semuanya terhubung dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa menghasilkan buah. Nah, kita melihat di sini cara terhubung dengan Tuhan Yesus ada beberapa. Satu, melalui doa pribadi. Artinya kita punya waktu yang khusus untuk berdoa. Bukan hanya waktu mau makan, bukan hanya waktu mau tidur atau setelah bangun tidur. Tidak demikian, tetapi punya waktu yang khusus untuk memuji menyembah Tuhan di dalam pujian penyembahan, dalam doa pengagungan kepada Tuhan. Kemudian kita juga punya waktu yang khusus untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan juga kita lakukan firman itu ya dengan cara mengasihi sesama. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan atau Alkitab menjelaskan kepada kita buah-buah seperti apa atau buah seperti apa yang dihasilkan oleh umat Tuhan yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Buah-buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Perhatikan, ini buah-buah yang harus kita hasilkan. Ibu ulangi lagi. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, inilah yang Tuhan kehendaki. Hidup kita harus penuh kasih, sukacita, damai. Ya, kemanapun kita pergi kita membawa damai. Dalam keadaan apapun kita tetap bersukacita. Kemudian kita selalu melakukan kebaikan kepada setiap orang. Kesetiaan, lalu kemurahan hati. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Terus lemah lembut ya, sopan santun, tidak berteriak-teriak, ramah, sabar, menanggung segala sesuatu. Suka duka, kita bisa sabar. Kemudian menguasai diri, yang menguasai hati kita, menguasai pikiran, perbuatan kita, tingkah laku kita harus kita bisa kuasai. Itulah buah-buah Roh Kudus. Ingat ya, buah-buah Roh Kudus, bukan buah-buah yang bisa dimakan itu seperti rambutan, apel, bukan itu ya. Yang harus kita lakukan adalah buah-buah Roh Kudus. Tuhan menggambarkan kehidupan orang yang mengerjakan keselamatan itu seperti seorang atau 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput umat Tuhan itu tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nah, kita sebagai umat Tuhan, kita harus hidup secara bijaksana. Bukan bersantai, beranggapan bahwa Tuhan itu datangnya masih lama gitu, kita tidak tahu ya. Tetapi kehidupan kita harus adalah berjaga-jaga seperti gadis yang bijaksana. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 di situ menjelaskan ya tentang perumpamaan 5 gadis yang bijaksana. Nah, mengapa dikatakan bijaksana? 5 gadis ini mempersiapkan diri menanti kedatangan mempelai laki-laki, karena itu mereka memang dipersiapkan untuk menanti kedatangan mempelai laki-laki. Mereka bersiap dengan menyiapkan pelita, dengan minyak cadangan. Mereka berpikir nanti kalau minyaknya habis, mereka punya minyak untuk menyalakan kembali, tidak perlu mencari-cari kemana-mana. Itu gadis yang bijaksana. Tetapi
Gadis yang bodoh tidak menyiapkan diri. Mereka hanya membawa pelita dengan minyak yang ada dalam pelita itu. Mereka tidak mempersiapkan apa-apa atau hal-hal yang diperlukan untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Mereka juga tidak berpikir kapan datangnya, mungkin masih lama atau cepat. Mereka tidak mempersiapkan diri. Nah, pada akhirnya mereka itu ditolak masuk ke dalam tempat pesta. Mempelai laki-laki itu berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal kamu." Ya, walaupun mereka sudah mengetuk pintu keras-keras, mereka ditolak untuk masuk ke dalam ruang pesta. Maksudnya adalah bahwa kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan adalah kehidupan yang seharusnya menghasilkan buah-buah roh, yang seharusnya menanti-nantikan Tuhan, bukan dengan santai-santai atau dengan kehidupan yang duniawi, tetapi kita mau mengerjakan keselamatan. Kehidupan kita mau setia kepada Tuhan untuk menampilkan, menunjukkan iman kita dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam pikiran kita. Nah, tindakan yang tepat sebagai orang yang percaya Tuhan dalam menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama di situ ya, tentu saja kita harus menjaga kehidupan rohani kita. Yang kita jaga bukan hanya tubuh jasmani, tetapi dalam menanti kedatangan Tuhan, kita harus menjaga kehidupan rohani. Yaitu, ini contoh ya, menolak dosa, tidak mau berbuat dosa ya. Tidak mau dibujuk macam manapun, apakah itu menguntungkan. Pokoknya kalau dosa itu tidak mau, menolak gitu ya. Kita tidak mau berbuat dosa. Kemudian yang kedua, membuang benci. Jadi kalau ada yang bersalah, kita maafkan. Kita tidak mau hidup dalam sakit hati, tidak mau ya. Kemudian kita punya hubungan pribadi dalam doa. Kemudian kita merenungkan firman, melakukan firman Tuhan, banyak sekali. Misalnya menaati orang tua, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan tadi ya, melakukan kebaikan, buah-buah roh itu ya. Kalau membuang benci, menolak dosa, itu namanya penguasaan diri. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kesimpulannya, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tidak diketahui. Sehingga kita harus menjaga kehidupan kerohanian dengan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Pokoknya apapun yang terjadi, kita lakukan saja firman Tuhan ini. Kita hasilkan saja buah-buah Roh Kudus. Dan kita tetap tinggal di dalam Tuhan agar bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kita tidak usah berpikir kapan Yesus datang. Tidak usah. Tapi kehidupan kita tetap setia, diam dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan, sehingga bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Oke anak-anak, tugas belajar untuk menguji apakah kalian sudah bisa memahami materi ini. Kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya. Ada 3 saja pertanyaannya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa. Renungkan dan baca firman Tuhan itu dan melakukannya. Terima kasih.